وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل مدة الرضاء المذكورة في الآية حولين كاملين apakah penyebutan waktu penyusuan itu selama 2 tahun sempurna likulli mauludin am liman hamalahu sittata asyhur faqat. Apakah menyusui si bayi selama 2 tahun sempurna itu untuk semua bayi ataukah untuk bayi yang di masa kandungan ibunya hanya 6 bulan saja? Tadi kan telah kita bahas, kita singgung bahwasanya masa kandungan dengan masa menyusui totalnya 30 bulan. Ya. Berarti 30 bulan ini masa kandungan, masa mengandung dan masa menyusui. Tapi kan dari sini tidak kita ketahui berapa lama menyusui dan berapa lama mengandung. Kalau kita kaitkan dengan hadis haulaini kamilain, menyusui itu 2 tahun berarti 24 bulan. Ya. 24 bulan. 30 bulan dikurangi 24 bulan berarti sisanya 6 bulan. Inilah masa mengandung sang ibu. Nah, permasalahannya apakah menyusui 2 tahun itu hanya terkait dengan bayi yang dikandung masa kandungan ibunya hanya 6 bulan saja ataukah untuk semua bayi? Apakah untuk semua bayi? Misalnya bayi yang dikandung ibunya 8 bulan atau bayi yang dikandung ibunya 9 bulan. Apakah 9 bulan bayi yang lahir setelah kandungan dalam kandungan ibunya 9 bulan juga disusui selama 2 tahun juga? Karena kalau 9 bulan ya 9 bulan ditambah dengan 24 bulan. Nah, 9 bulan ditambah dengan 24 bulan itu menjadi 33 bulan. Ya, jadi 33 ikhwah. 6 7 8 9. Iya. Jadi 33 bulan jadinya. Berarti kan enggak total jadi 30.
Padahal wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandung dan menyusui 30 bulan. Tapi kalau seandainya dia dalam kandungan 9 bulan, 9 bulan ditambah 24 bulan berarti menjadi 33 bulan. Sementara ayat menyebutkan 30 bulan, berarti kan lebih. Makanya timbul pertanyaan, apakah usia mengandung ini, usia menyusui 2 tahun sempurna itu hanya terkait dengan bayi yang dikandung ibunya 6 bulan saja, sementara yang bayi yang usia di kandungan ibunya yang 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan tidak. Dengan artian ikhwah, kalau dia dalam kandungan ibunya 6 bulan, maka menyusuinya 24 bulan. Jadi sama dengan 30. Kalau seandainya dalam kandungan ibunya dia selama 7 bulan, berarti menyusui si bayi selama 23 bulan. Totalnya tetap jadi 30. Kalau seandainya si bayi dalam kandungan ibunya 8 bulan, berarti usia menyusuinya menjadi 22 bulan. Totalnya menjadi tetap 30. Dan kalau seandainya si bayi dalam kandungan ibunya selama 9 bulan, berarti maka menyusuinya berarti hanya 21 bulan. Apakah begitu hitungannya? Ataukah semua bayi pokoknya yang dalam kandungan ibunya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, mau setahun, mau 2 tahun, tetap dia menyusui anaknya ya selama 2 tahun. Selama 2 tahun atau 24 bulan. Demikian ikhwah. Inilah yang menjadi pembicaraan hari ini, sore hari ini. Ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalika, dhahabat jumhurul ulama'i ila anna hadaini al-haulaini likulli mauludin tala hamluhu aw kasur. Para ulama berbeda pendapat dengan masalah ini. Dalam masalah ini, di mana mayoritas para ulama menyatakan bahwasanya 2 tahun sempurna untuk menyusui bayi itu teruntuk seluruh bayi. Baik masa kandungan dia dalam kandungan itu lama maupun sebentar. Jadi tidak harus totalnya menjadi 30 bulan. Wa dhahaba Abu Hanafiyah rahimahullah ila anna al-haulaini al-madhkuraini mimman makatha fi batni ummihi 6 ashhurin. Hanya saja Imam Abi Hanifah rahimahullah berpendapat bahwasanya menyusui si bayi selama 2 bulan, selama 24 bulan atau selama 2 tahun sempurna itu, kata beliau, ini terkhusus hanya untuk bayi yang usia kandungan dalam kandungannya hanya 6 bulan, kata beliau. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah mengatakan mengandungnya dan menyusuinya sebanyak 30 bulan. Al-Ahqaf ayat 15. Fa in kanat muddatul hamli 6 ashhur kana radau haulaini kamilain. Kalau dia mengandungnya, usia kandungannya 6 bulan, maka dia menyusuinya selama 2 tahun sempurna. Wa in zadat muddatul hamli naqasa muddatar ridha. Kalau semakin lama masa di dalam kandungan, maka berkuranglah masa penyusuannya. Bimikdari hadis ziyadah, disesuaikan dengan bertambahnya masa kandungan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau 6 bulan dalam kandungan berarti dia 2 tahun atau 24 bulan. Kalau dia 7 bulan berarti nanti dia menyusuinya hanya 23 bulan. Kalau dia 8 bulan berarti dia menyusuinya hanya 22 bulan. Kalau dia dalam kandungan 9 bulan berarti dia menyusuinya selama 21 bulan. Demikian ikhwafiddin. Ya, jadi semakin bertambah usia kehamilannya, maka berkuranglah masa penyusuannya. Itulah pendapat Imam Abi Hanifah rahimahullah. Wa hadza madhhabu Ibni Abbas. Ini adalah madhabnya Ibnu Abbas. Kama rawahu anhu al-Baihaqi fi sunani,
sebagaimana yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam kitab sunannya, wa Ibnu Jarir at-Tabari fi tafsiri, dan demikian juga Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya min tariq Ikrimah anhu, dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas. Wal lafzul Baihaqi, lafaz dari Baihaqi di mana beliau menyebutkan idza waladatil mar'atu li tis'ati asyhurin kafaha min ridai 21 syahran. Kata beliau, apabila seorang wanita mengandung selama 6 bulan, maka dia selama 9 bulan, maka dia menyusui anaknya hanya 21 bulan. Jadi totalnya 9 tambah 21 tetap 30. Wa idza wada'at li sab'ati asyhur kafaha min ridai salasati wa 20 syahran. Kalau seandainya usia kandungannya hingga 7 bulan, berarti lama menyusuinya hanya 23 bulan. Wa idza wada'at li sittati asyhur, namun apabila masa usia kandungannya itu hanya 6 bulan, kafaha min radha'i 24 syahran, maka dia menyusui anaknya selama 24 bulan, yaitu 2 tahun. Demikian ikhwah. Jadi di sini ya Ibnu Abbas melihat pokoknya di total itu 30 bulan, nggak boleh lebih, ya, nggak boleh lebih. Kalau dia lebih berarti kalau dia melebihi 6 bulan usia pengandungannya, berarti dia dikurangi masa penyusuannya. Berarti kalau seandainya si anak ternyata lahirnya setelah 10 bulan, itu bagaimana? Ya, berarti kalau menurut mazhab Ibnu Abbas ini berarti usia menyusuinya, lama menyusuinya hanya 20 bulan. Begitu ikhwan. Berarti kalau seandainya usia kandungan si anak, usia kandungan si ibu selama setahun, ya, selama setahun atau 12 bulan, berarti si anak hanya disusui 18 bulan. Begitu. Pokoknya usia kandungan dengan ditambah dengan usia lama menyusui, pokoknya di total harus 30. Begitulah mazhab Ibnu Abbas dan diikuti oleh Imam Abi Hanifah rahimahullah. Manakah yang rajih? Apakah jumhur ulama ataukah mazhabnya Abu Hanifah atau mazhabnya mazhabnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Wal qaulul awal arjah, pendapat jumhur itu lebih kuat. Lianna qaulu ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran khabarun min Allah ta'ala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala mengandung dan menyusuinya itu selama 30 bulan, itu berita dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bi anna min khalqihi man yakuna hamluhu wa wada'uhu wa fisaluhu fi hadhil muddah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya di antara makhluknya ada yang dia ciptakan, ada manusia yang dia ciptakan di mana usia kandungan di dalam kandungan dan usia penyusuannya totalnya itu ada yang 30 bulan. Li'annahu la annahu amrun, bukan berarti perintah, berarti harus 30 bulan. Pokoknya kalau dia mengandung ditambah dengan usia menyusui, pokoknya harus pas 30 bulan. Begitu. Berapapun usia lama kandungan, lama si ibu mengandung. Demikian ikhwah. La annahu amrun bi adamil tajawuzi hadhil muddah fil hamli wal fisal, bukan berarti di sini Allah memerintahkan jangan sampai dilewati usia ini. Jangan sampai melewati lama 30 bulan tersebut. Bukan itu berarti, ya, bukan itu maknanya. Amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala wal walidati yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, dan para ibu yang menyusui anak-anaknya selama 2 tahun sempurna, liman arada an yutimma radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Huwallazi ja'alahu Allah taala haddan liridha al maulud yajibu 'alal walidain inda ikhtilafi
ar-raddu ilaihi wan nuzul alaihi. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menyebutkan untuk membatasi lama menyusui, untuk membatasi masa menyusui si anak yang wajib untuk diketahui oleh kedua orang tua di saat terjadi pertengkaran di antara mereka. Jadi kalau sudah tahu ini, kalau mereka bertengkar ya kembalikan kepada Al-Quran, yaitu dua tahun sempurna. Ini telah kita bahas kemarin ikhwah, di mana kemarin telah kita singgung bahwasanya wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan wanita-wanita menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun sempurna. Di sini wanita yang dimaksud adalah wanita yang sudah dicerai, ditalak oleh sang suami. Ya, wanita yang sudah ditalak oleh sang suami. Demikian. Sehingga kalau dia menyusui anak si suami, ya, kalau dia menyusui anaknya, anak bayinya, maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah dengan catatan talak yang dijatuhkan si suami kepada si wanita itu, yaitu talak bain. Yaitu talak bain, baik bainnya bain kubro, bainunatul kubro atau bainunatul sugro. Talak bain kubro atau sugro. Talak bain kubro sugro ini ikhwah, dia talak 1 dan talak 2 setelah selesai iddah, ya, setelah selesai iddah maka dia jadi bain. Sebab kalau dia masih masa iddah boleh rujuk. Tapi kalau sudah selesai iddah maka sudah bain lah dia. Ya sudah, si wanita ini bukan lagi statusnya sebagai istri, hanya saja dia masih bisa balik kalau dia akad pernikahan yang baru. Makanya bainnya bain sugro. Ada yang bain kubro, di mana kalau sudah jatuh talak 3 langsung maka dia menjadi kubro, dia nggak bisa balik. Ya, dia nggak bisa balik kecuali kalau si wanita ini nikah lagi. Dalam kondisi talak bain baik sugro maupun kubro, ya, baik yang sugro maupun kubro, maka dia sudah tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Permasalahannya, bukankah dia menyusui si anak bayi, anak dia dari mantan suaminya? Maka karena dia menyusui si bayi inilah, maka mantan suaminya berkewajiban untuk memberi upah mereka. Jadi upahnya itu atas alasan apa? Atas alasan karena si perempuan ini, mantan istrinya, menyusui si bayi, anak mereka. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kalau sudah seperti ini, berarti kan si mantan suami terus memberikan nafkah kepada si perempuan tersebut, dengan mantan istrinya karena menyusui anaknya. Kalau seperti ini kan bisa saja kata si mantan istri, aku mau menyusuinya selama 4 tahun. Kan bisa aja. Supaya apa? Supaya terus mengalir nafkahnya dia dari sang suami. Demikian. Kata suami, oh nggak bisa, aku hanya setahun misalnya. Nggak mau, untuk kelamaan aku ngasih duit. Namanya juga sudah bertengkar ikhwah. Ya, sudah terjadi perceraian. Nggak mau, aku nggak mau selama 3 tahun. Aku maunya setahun aja. Biar nggak banyak habis duitku misalnya. Si istri mengatakan, oh nggak bisa, aku maunya 3 tahun. Dalam kondisi seperti inilah ya terjadi perbedaan antara mantan pasangan suami istri ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan 2 tahun. Jadi kalau kalian bertengkar sudah Allah tetapkan 2 tahun. Setelah 2 tahun maka si bayi tidak lagi disusui oleh si ibunya, dan mantan suami juga tidak lagi berkewajiban untuk memberikan nafkah ya kepada si mantan istri. Itu ikhwafiddin. Ini yang dimaksud dengan 2 tahun. Jadi bukan sebagai pembatasan terkait yang dikaitkan dengan hamil tadi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi yang rajih bahwasanya pendapat jumhur, ya berapapun usia kandungan si bayi, ya maka penyusuannya tetap yang sempurna itu 2 tahun. Tidak harus dikurang-kurangi berapa dengan usia kehamilan si ibu. Demikian.
Satu hal yang sebenarnya benturan ikhwah antara dengan pendapat Imam Abi Hanifah ini sendiri, yaitu beliau berpendapat bahwasanya ada wanita itu hamil sampai setahun, ya. Ada wanita itu hamil sampai 2 tahun. Kalau kita ambil pendapat Imam Abi Hanifah tadi atau pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya usia kandungan ditambah dengan masa penyusuan harus 30 bulan. Bagaimana dengan pendapat Imam Abi Hanifah bahwasanya ada wanita itu mengandung sampai 2 tahun? Berarti kalau kita kaitkan dengan pendapat beliau yang di atas, kalau seandainya usia kehamilan itu sampai 2 tahun, berarti masa penyusuan untuk si bayi tinggal 4 bulan jadinya. 2 tahun hamil kan berarti 24 bulan. Oh, berarti tinggal 6 bulan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bahkan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i yang masyhur, dengan demikian juga mazhab Imam Malik dan zahir dari pendapat Imam Ahmad, mereka ada berpendapat bahwasanya ada wanita itu yang hamilnya sampai 4 tahun. Ada wanita itu yang hamil sampai 4 tahun. Sejak dia mengandung sampai lahiran itu selama 4 tahun. Tapi kalau seandainya kita pakailah kaidah dari Imam Abi Hanifah atau kita pakai kaidahnya Abdullah bin Abbas, dengan wanita yang masa hamilnya sampai 4 tahun, terus begitu lahir, berarti si bayi tidak usah disusui begitu. Tentu kan tidak ada seorang pun yang mengatakan seperti ini ikhwah. Kalau 4 tahun berarti 4 kali 12, berarti 48, sudah melewati wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, kandungan dan menyusui 30 bulan. Berarti kalau dia hamilnya saja sampai 4 tahun, itu yaitu 48 bulan, berarti begitu lahir dia tak boleh lagi disusui. Kenapa? Karena masa kandungannya sudah melewati 30 bulan. Tentu tak ada seorang pun yang mengatakan seperti ini. Jadi jelaslah ikhwah bahwasanya yang rojih, yang kuat itu adalah madhab jumhur, mayoritas para ulama, di mana masa penyusuan selama 2 tahun itu tidak terkait dengan lamanya masa kandungan. Mau dia 6 bulan, mau dia 8 bulan, 7 bulan, 9 bulan, setahun, begitu dia lahir, maka menyempurnakan masa susuannya itu semuanya 2 tahun haulaini kamilaini, yaitu 2 tahun sempurna. Jelaslah ikhwah ya. Demikian. Inilah masalah yang tadi kita bicarakan ya, masalah 3 bulan itu, 30 bulan tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi jelaslah masalahnya ya. Sekali lagi bahwasanya yang rajih mazhab jumhur. Saya ulangi, yang rajih mazhab jumhur yaitu berapapun usia kandungan si bayi dalam rahim ibunya, mau dia 6 bulan, mau 7 bulan, 8 bulan, setahun, 2 tahun, atau mungkin ada yang sampai 4 tahun sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, serta zahir daripada pendapat Imam Ahmad bahwasanya ada wanita itu hamil sampai 4 tahun, maka begitu lahir tetap ya penyempurnaan penyusuan itu tetap 2 tahun haulaini kamilaini. Demikian.